Hello adik-adik semua. Ih, muti-muti, gemes-gemes. Nah, bingung kan? Pasti pada bingung kan, ini siapa nih kakak nih? Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Nah, kakak perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak itu Stefan. Dan kakak yang bakal bersama-sama sama adik-adik nih di sini nih. Bakal belajar bareng nih kita nih tentang firman Tuhan. Nah, tau nggak apa yang mau kita bahas? Ya nggak tahu ya, wajar ya, kan belum dikasih tahu. Ya, hari kita mau belajar tentang sukacita, tentang sukacita yang bahagia bagaimana, terus seperti apa itu. Nah, itu yang kita bakal pelajari hari ini. Nah, dari adik-adik sendiri ada nggak satu dua orang gitu yang mengerti, yang tahu gitu apa sih sukacita? Sering ya kita dengar ya sukacita dari contoh dari yang khotbah, yang bukan yang khotbah ya, yang khotbah itu tentang sukacita itu bla 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 bla. Sukacita tuh ini. Nah, beda nggak tuh sama bahagia, sama kebahagiaan? Sukacita tuh seperti apa kan? Ada nggak yang tahu? Coba. Hmm, oke, oke. Nah, ada tahu nggak? Teman-teman tahu nggak kalau misalkan sukacita tuh ada di buah roh? Tahu? Tahu? Oke. Nah, kalau nggak tahu kita buka di Galatia 5 itu 2. Coba dibaca. Tetapi buah roh ialah kasih, pertama, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir apa? Penguasaan diri. Nah, ada tuh buah di dalam buah roh tuh. Dalam berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dalam 9 buah roh ada satu namanya sukacita. Cuman ya lagi kan kita sering denger tuh sukacita. Dan papa mama ada dia juga pasti kan pernah bilang kan, ayo sukacita, ayo senyum gitu. Nah, apalagi dalam foto tuh. Jadi kalau di foto kan seru tuh, senyumnya mana, senyumnya mana. Nah, sukacita emang itu. Nah, itu dia kan. Itu emang sukacita. Ada gitu. Nah, kita mau sama-sama belajar nih hari ini nih. Apa itu sukacita? Nah, ada teman-teman semua, kalau misalkan dikasih kado atau hadiah deh dari papi mami, contoh misalkan karena mencapai sesuatu itu, juara ranking di kelas, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Nah, pinter tuh kalau kayak gitu tuh, karena kakak sendiri gak pernah ranking. Nah, pernah nggak dikasih kado terus apa yang ada rasakan? Seneng nggak? Seneng. Nah, sukacita bukan tuh? Nah kan, nah itu sukacita memang termasuk. Saat ada dapat kado, dapat barang itu, pasti ada rasa sukacita di situ. Nah, permasalahannya dari, emang sukacita hanya saat kita dikasih kado? Nah, itu kan, hanya saat kita dikasih sesuatu untuk kita bisa, karena kita berhasil melakukan sesuatu terus kita mendapatkannya, apakah itu sukacita? Nah, itu kan PR-nya. Nah, ada deh, kalau kita lihat di Alkitab, nah ini pasti semuanya udah bisa baca Alkitab kan ya. Kita buka di, nah, yuk kita sama-sama buka di Filipi deh yuk. Di Filipi berapa ya? Nah, di dah Filipi 4. Filipi 4 ayat 4. Yuk kita baca. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang dan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, sukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan sukacita. Berarti artinya apa? Apa memangkah
Kalau bersukacita tuh hanya pas di saat kita senang. Nah, lagi kan, apakah kesenangan dan sukacita itu sama? Enggak. Kalau senang hanyalah momen tertentu, adik-adik. Saat kita dikasih kado, saat kita diberikan pujian, misalkan kita apa ya, habis melakukan sesuatu yang hebat, misalkan kita menang lomba matematika, menang lomba olahraga, entah itu futsal atau apapun itu. Terus saat ada yang bilang ke kita atau orang tua kita ngomong, wih, anak mami hebat, anak papi hebat, bisa dapat juara nih. Terus kita merasa bahagia, merasa senang, itu kesenangan. Karena ada momen tahu ya, kejadian sesuatu yang membuat kita jadi, wih, bahagia nih, senang nih, itu kesenangan. Berbeda dengan sukacita. Kalau sukacita apa yuk? Nah, sukacita adalah sikap hidup kita, adik-adik. Jadi sukacita tuh bukan saat kita senang aja, enggak. Coba kalau misalkan adik-adik dikasih PR sama guru, nah kasih PR sama guru, terus contohnya ditegur sama orang tua, contoh nggak diizinin untuk pergi sama teman-teman, atau nggak diizinin untuk main game, sukacita nggak? Ya kan? Sukacita nggak? Ayo gimana, coba jawab, sukacita nggak? Gimana rasanya kalau misalkan dikasih PR sama guru? Gimana, sukacita atau ini PR terus nih, mau main, mau ngegame? Atau pas mau ngegame terus mami atau papinya larang, kayak gini responnya, apaan sih, aku kan mau main game. Tuh gimana, maka adik-adik itu juga, nah kan. Kembali lagi ya adik-adik, sukacita bukan suatu keadaan, bukan suatu momen. Jadi memang harus senantiasa dalam saat adik-adik diberikan tugas, saat datang sekolah minggu juga, saat guru sekolah minggu ngasih ayat hafalan. Kalau ada di sini ya. Kalau dulu kakak tuh habis sekolah minggu pulangnya selalu ada ayat hafalan. Jadi setelah kalau ayat hafalannya bisa dihafal, itu dapat apa ya? Stiker gitu. Dapat stiker terus ditempel. Nah, nanti tuh pas Natal bisa ditukar jadi hadiah. Oke, dulu bisa hafal banyak kalau kita tuh. Sekarang lupa. Nah, kan. Nah, gimana? Apakah kalau misalkan dikasih kayak gitu, teman-teman adik-adik semua bakal ngerasa, ih apa sih ini? Kan susah, kan ribet. Aku maunya mau main game aja, mau santai aja. Nah, ternyata enggak ya. Nih firman Tuhan yang katakan loh. Di sini adik-adik semua anak-anaknya Tuhan Yesus Kristus kan? Murid-murid Tuhan kan? Betul gak? Coba angkat tangannya. Siapa di sini? Coba nih kakak nih termasuk satu nih. Gimana yang lain? Loh, kok kamu gak? Masih semua di sini anak-anak Tuhan kan? Kita percaya bahwa kita orang Kristen yang kita anak-anaknya Tuhan sayang sama kita. Dan karena itu juga kita harus sayang sama Tuhan. Dengan apa? Menaati semua perintahnya. Nah, ini termasuk perintah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Gimana? Kalau murid Tuhan kan, kalau kita anak nih ya, kita anaknya papi, anaknya mami, kan kita harus ngikutin perintah papi, perintah mami ya, biar papi mami kita senang. Nah, gimana dengan ke Tuhan? Kalau ke papi mami aja masih manusia, itu kita taatin, apalagi ke Tuhan. Masa kita nggak taatin? Tapi kita anak Tuhan, tapi kok nggak taatin perkataan Tuhan? Ayo lo. Nah, gimana jadinya? Apakah adik-adik selalu bersukacita? Ayo, coba kita mau buka di Yakobus ya. Kita buka ke Yakobus berapa ya? Yakobus 1 di ayat kedua. Nah, kita baca sama-sama lagi ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, di sini kebahagiaan ini diartikan sukacita.
Gimana? Bener gak tadi kakak bilang kalau misalkan dapat tugas dilarang sama orang tua, terus di apa nih, jatuh dalam berbagai pencobaan. Hmm, saat kita sedang nangis, bukan sedang menangis, kita sedang bersedih, saat sedang ada sesuatu yang gak kurang apa ya, contoh ya, contoh eh, kita lagi diajakin temen gitu, atau kita lagi dijalin temen, apakah kita selalu bahagia? Kembali lagi ke tadi kan, senantiasa berbahagia. Dan di sini katakan, saudara-saudaraku, nih kita nih, adik-adik nih, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kenapa sih kita harus berbahagia, berkasih dalam setiap percobaan? Percobaan itu termasuk PR. PR dari guru itu termasuk, teman-teman, adik-adik. Saat kita dikasih itu, kenapa kita harus berbahagia? Nah, satu yang harus kita tahu nih, kakak juga dulu sering melupakan ini gitu. Kakak nganggap dulu tuh PR hanya untuk nilai. Ternyata iya memang untuk nilai, cuman lebih dalam lagi. Maksudnya gini loh, PR itu kan nanti untuk adik-adik sendiri juga, karena nanti kan mengerti ke depannya, mengerti tentang kehidupan atau mengerti tentang PR itu sendiri ya. Contohnya ya, PR contohnya tugas agama, PR agama gitu. Itu kan nanti kan untuk mendekatkan, memberikan pengetahuan lebih dalam lagi pada adik-adik tentang firman Tuhan. Itu salah satunya. Dan itu kan yang bakal menjadi untuk apa ya, pengetahuan bagi adik-adik sendiri ke depannya. Dan oleh karena itu kita bukannya ini apa sih, tapi sebaliknya harusnya kita bersukacita karena hal itu, ya kan? Nah, jadi gimana adik-adik, teman-teman, gimana? Apakah kita masih mau ngomong kayak gini kalau ada dikasih tugas atau dikasih PR? Elah, apa sih ini? Aku maunya ngegame doang. Aku maunya santai-santai aja. Kenapa sih harus ada PR? Ih, gak jelas sih. Kan? Atau kita mau begini, wih PR nih, mantep nih, kerjain langsung wih, gitu. Atau mau begitu, langsung sukacita, langsung bahagia itu ada. Dan di sini katakan lagi, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, PR tadi, ujian-ujian tadi itu menghasilkan ketekunan, menghasilkan hal yang baik bagi diri kita. Oleh karena itu, ya kenapa kita harus protes? Kenapa harus kita sedih? Enggak kan? Harusnya bagaimana? Kita harus sukacita. Makanya sukacitalah senantiasa. Nah, gitu. Coba deh, teman-teman di sini, adik-adik semua udah tahu dia tentang inti kan, tentang Paulus gitu. Udah cerita belum ya? Ya, oke. Kakak lupa di ayat mana. Jadi tahu Paulus gak? Enggak. Oke. Jadi si Bapak Paulus ini, Paulus, dia tuh dulu orang yang bukan, kakak nggak bisa bilang dia jahat, tapi dia punya pengertian yang lain tentang Kristen, tentang Kristus, tentang pengikut Kristus. Dia memang taat sama agamanya, tapi karena dia tidak suka dengan kekristenan, tidak suka dengan pengikut Kristus, orang Kristen, dia melakukan hal yang tidak baik untuk orang-orang Kristen. Tapi dia melakukannya bukan dalam arti kejahatan, melakukannya dalam arti memang itu perintah dari agama dia, karena memang dia taat dengan keyakinannya dia gitu. Makanya dia mau membasmi kekristenan. Namun saat perjalanan ke suatu tempat, Allah menghampiri dia, dan ada momen terjadi di situ bahwa Paulus itu diberikan pengertian bahwa Kristen itu seperti ini, Yesus itu seperti ini gitu loh, oleh Yesus itu sendiri, Allah sendiri. Dan oleh karena itu Paulus dengan totalitas
Yang totalitas ngerti ya, dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan sepenuh raga. Dia memberitakan tentang firman Tuhan di mana-mana. Nah, uniknya si Paulus ini, teman-teman adik-adik semua, kalau kita kan tadi kan karena PR lah kita merasa sedih, kita merasa tidak sukacita, kita merasa marah, kita merasa jengkel kan. Kalau Paulus beda, dia sukacita di dalam penjara. Nah, tau penjara ya? Penjara tuh besi, kita dikurung karena melakukan kesalahan. Nah, si Paulus ini melakukan kesalahan karena memberitakan firman Tuhan. Dan dia di penjara. Apa sih sebenarnya yang normalnya Paulus katakan atau lakukan gitu? Normal kan gini ya, pasti dibilang gini, apaan sih Tuhan, aku sudah mati-matian memberitakan firman-Mu, tapi kenapa Engkau malah menjebloskan aku dalam penjara? Normalnya gitu, betul nggak? Betul. Nah, tapi apa yang dikatakan Paulus? Kakak lupa ayatnya, nanti kakak cari. Dia berkata seperti ini, adik-adik. Dia berbahagia dalam penjara karena mendengar berita tentang kesuksesan dia dalam memberitakan firman Tuhan di suatu daerah, kalau nggak salah di Filipi. Dia bahagia, rasa bahagia dalam diri dia, rasa sukacita dalam diri dia, ya kan? Nah itu konsep sukacita. Jadi bukan karena kita menerima atau ada suatu momen yang bikin kita senang, enggak, tapi sukacita dalam segala hal. Entah itu saat kita sedang merasa memang senang atau bahagia, atau saat kita sedang merasakan namanya tekanan dalam kehidupan. Ribetnya tekanan dalam kehidupan ya, nanti adik-adik bakal ngerti tuh ke depan, tekanan dalam kehidupan. Kalau itu sekarang PR itu sebuah tekanan. Betul gak sih tekanan? Karena kan kalau gak ada PR tuh ngerasa langsung haleluya. Nah, kayak gitu kan. Nah, itu sukacita. Jadi walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita adik-adik, entah itu kita sedang berbahagia, entah itu kita sedang merasakan, kadang tuh kita merasa kita merasakan kesusahan, padahal sebetulnya itu bukan kesusahan, tapi yang buat susah adalah pola pemikiran kita. Padahal itu adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk memperbaiki atau untuk mengembangkan diri kita. Itu. Dan terkadang tantangan itulah yang membuat kita tidak ada sukacita. Padahal seharusnya jika tantangan itu diberikan kepada kita, PR itu diberikan kepada kita sukacita. Betul gak? Nah itu. Nah, jadi gimana? Adik-adik teman-teman semua, mau gak sukacita senantiasa nih? Mau gak? Nah, tapi gak bisa bilang mau atau enggak ya, karena kan kita anak-anak Tuhan ya. Dan dalam firman-Nya kan dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kok kita ngelanggar? Katanya kita orang Kristen, kita percaya kita. Kok kita ngelanggar? Gak bisa. Kalau udah tertera di Alkitab bersukacitalah senantiasa, berarti kita harus terus sukacita. Oke? Setuju? Mulai hari ini kita akan sukacita dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa.